Puji Tuhan, selamat malam, shalom. Shalom Bapak Ibu, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Mari kita sama-sama, kita mau siapkan hati kita untuk kita mulai ibadah doa malam kita malam hari ini. Satukan hati, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan, kalau kami boleh beribadah bersama sekalipun masih melalui online Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah rumah kami atau dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya hadirat Allah melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau Allah yang tidak terbatas oleh ruang maupun waktu dimanapun kami berada. Malam hari ini kami serahkan ibadah kami Tuhan, kami mau bersuka cita. Kami punya Allah yang ajaib, kami punya Allah yang baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami buka dengan ucapan syukur ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin, haleluya. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau bersuka cita sebab kita punya Bapa yang baik, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari siapkan hati lebih lagi. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah padanya, mendekat kasih-Nya, ya. Dia memberi kelegaan, memberi kemenangan, dan jiwamu akan tenang, merasa senang. Katakan senanglah. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah padanya, mendekat kasih-Nya, ya. Dia memberi kelegaan, memberi kemenangan, dan jiwamu pun akan tenang, merasa senang. Katakan senanglah. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam katakan lebih lagi, senanglah. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam katakan sukacita. Sukacitaku penuh di dalam anugerah, sukacita. Sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu selamanya. Haleluya, haleluya. Malam hari ini biarlah kita mau bersuka cita sebab kita punya Allah yang besar di dalam hidup kita. Mari serahkan segala beban berat kita kepada Tuhan, sebab hanya Dia Allah yang mengenal pribadi kita, pribadi lepas pribadi di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati kita malam hari ini untuk kita lebih lagi belajar kebenaran firman Tuhan, untuk kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan, yang mengenal setiap pribadi di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu malam hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi duduk diam di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar merenungkan kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, demi jiwaku Tuhan. Katakan hanya Engkau Tuhan, hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang ya Tuhan, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, sebab hanya Engkau Tuhan,
kasih-Mu. Lebih lagi katakan hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, haleluya, Yesus, sebab hanya Engkau Tuhan yang mengenal pribadi kami. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Allah yang sanggup menyelidiki setiap hati kami Tuhan malam hari ini. Dengan segenap kerinduan kami mau datang kepadamu ya Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Sebab hanya Engkau Allah Tuhan yang peduli akan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Yesusku baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang selalu baru di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajari kami lebih lagi, pegang tangan kami lebih lagi Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus.
Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari dengan iman percayamu kepada Tuhan kata, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang, kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat Tuhan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Sekali katakan, telah kulihat ya Tuhan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Kami serahkan kepada hamba-Nya, setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia.
berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Sekali lagi katakan, sungguh telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapa di surga, malam ini kami mengucap syukur sebab begitu besar kasih setiamu dalam hidup kami. Sebagaimana kami ada sampai dengan hari ini, kami percaya semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pimpin setiap kami untuk senantiasa kami mengerti akan rencana dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Pimpin setiap kami untuk kami berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Walau seringkali kami merasa tidak mampu, tetapi kami percaya Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami. Berfirmanlah bagi kami malam hari ini. Biarlah setiap kami bukan hanya mendengar, tapi kami boleh merenungkan firman Tuhan. Dan kami mau belajar melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan menjadi introspeksi bagi kami, untuk kami boleh memperhatikan keadaan kami, memperbaiki keadaan kami, dan semakin hari kami menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Urapi kami malam ini. Kami siap menerima firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan dimanapun berada malam hari ini. Berjumpa kembali dalam ibadah online doa malam kita. Kita bersyukur sebab kebaikan Tuhan terus boleh dinyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Mari kita mau siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Kita akan belajar satu tema, yaitu menjaga hati. Bagaimana supaya hati kita tetap berkenan di hadapan Tuhan, hati kita tetap benar di hadapan Tuhan. Dan untuk itu kita harus menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita membuka di dalam Amsal pasal yang keempat, ayatnya yang ke-23. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah hafal ayat firman Tuhan ini. Tapi mari malam ini kita mau fokus dan kita mau bersama-sama untuk belajar dari Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Tuhan katakan, mari kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati kitalah akan terpancar seluruh kehidupan kita. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan memperhatikan kata jaga. Kata jaga di situ di dalam bahasa aslinya ditulis dengan natsar. N-A-T-S-A-R. Natsar. Nah, di sini kita akan menemukan arti sesungguhnya apa yang dimaksud dengan menjaga hati itu. Kata natsar itu memiliki beberapa macam pengertian jika kita menarik dan menerjemahkannya kembali ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kata natsar itu sendiri yang pertama adalah berbicara tentang kita yang menjadi penjaga hati kita sendiri. Ketika ayat firman Tuhan ini mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, artinya Tuhan memerintahkan kepada kita, Tuhan menginginkan setiap kita untuk menjaga hati kita sendiri. Tuhan menyiapkan segala macam fasilitas. Tuhan menyiapkan segala macam bantuan untuk kita boleh menjaga hati kita. Tetapi harus diingat bahwa kita itu diciptakan sebagai makhluk yang serupa dan segambar dengan Tuhan, yang memiliki pikiran, memiliki perasaan, dan memiliki kehendak bebas. Artinya apapun yang kita putuskan di dalam hati kita,
Tuhan tidak akan mengintervensi. Tuhan memberikan petunjuk, Tuhan memberikan arahan, Tuhan memberikan teguran. Tetapi pilihan terakhir ada di tangan kita sendiri. Itulah sebabnya Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Di dalam bahasa aslinya kata jaga ditulis dengan kata natsar, yang artinya kita sendiri yang akan menjaga hati kita. Kita sendiri yang akan mengawal hati kita. Tuhan tidak akan intervensi sampai ke sana karena kita adalah makhluk yang diciptakan untuk memiliki kehendak bebas di dalam kehidupan ini. Tuhan hanya menyiapkan bantuan, menyiapkan fasilitas, menyiapkan bimbingan bagi setiap kita. Apa bantuan atau fasilitas yang Tuhan sediakan supaya kita mampu untuk menjaga hati kita? Yang pertama, Tuhan sudah siapkan buat kita lewat karya salibnya. Karya salib bicara tentang penebusan. Karya salib bicara tentang bagaimana dia bayar lunas dosa kita. Sebab tanpa karya salib kita tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa karya salib kita tidak akan bisa benar di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan karya salib itu di dalam kehidupan kita yang menghadirkan keselamatan bagi setiap kita. Yang kedua, fasilitas atau bantuan yang Tuhan berikan buat kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kebenaran firman Tuhan. Firman yang diilhamkan kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan pilih, yang sudah Tuhan tetapkan. Mereka diilhami oleh Roh Kudus. Dan firman Tuhan itu adalah pribadi daripada Allah itu sendiri. Firman Tuhan membantu kita, memberikan satu tuntunan buat kita. Memampukan kita untuk menjaga hati kita lewat apa? Standarnya adalah firman Tuhan. Fasilitas atau bantuan yang Tuhan berikan bagi setiap kita ada lagi yang namanya pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Bagaimana Roh Kudus itu diberikan supaya Roh Kudus itu membimbing kita, menolong kita, mengajari kita, mengingatkan kita, menghibur kita di dalam segala keadaan kita. Dan fasilitas yang lain yang Tuhan berikan buat kita untuk membantu kita adalah yang disebut dengan bagaimana Tuhan membentuk kita melalui kejadian atau peristiwa kehidupan. Bagaimana kalau kita mengalami pergumulan, kita menghadapi masalah persoalan, kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Kita sedang dibuat oleh Tuhan untuk menjadi lebih tajam lagi di hadapan Tuhan. Nah, itu semua adalah bantuan, itu adalah semua fasilitas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetapi bicara untuk urusan menjaga hati pada akhirnya itu adalah pilihan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita berdoa, kita katakan sama Tuhan, Tuhan jaga hatiku. Mungkin kita berkata, Tuhan jaga hatiku supaya hatiku benar di hadapan Tuhan. Tetapi kebenaran firman Tuhan malam ini mengajarkan, orang yang paling bertanggung jawab dalam hal menjaga hati adalah diri kita sendiri. Sebab urusan menjaga hati, keputusan akhir ada di tangan kita. Semua akan kembali kepada kita. Di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-12. Mari kita mau baca. Roma pasalnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-12. Dikatakan demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ayat firman Tuhan ini menegaskan bahwa setiap kita diberikan Tuhan kehendak bebas. Kehendak bebas untuk menentukan jalan kehidupan kita. Firman Tuhan katakan pada hari ini kuperhadapkan kepadamu. Pilihlah, ini ada berkat, ini ada kutuk. Kalau engkau pilih berkat maka engkau akan hidup beruntung di hadapan Tuhan. Kalau engkau memilih kutuk engkau akan mengalami kebinasaan. Kita disuruh pilih, diperhadapkan pada pilihan. Setiap kita punya kehendak bebas. Kita mau ngapain aja, Bapak Ibu Saudara, pilihan ada di tangan kita.
Kita mau hidup kita hari-hari ini makin benar di hadapan Tuhan, atau kita mau hidup kita hari-hari ini makin jauh daripada Tuhan. Pilihan ada di tangan kita. Yang menentukan itu bukan suami, bukan istri, bukan orang tua, bukan gembala kita, atau bahkan bukan Tuhan yang menentukan itu, tetapi diri kita sendiri. Itu sebabnya firman Tuhan katakan bahwa setiap orang tidak terkecuali satu waktu kelak harus memberi pertanggungjawaban tentang dirinya. Ini bicara apa? Setiap keputusan, pilihan, langkah hidup kita, satu waktu kelak kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini kita merasa bebas. Kita merasa hari ini bikin dosa pun kayaknya aman. Kita merasa hari ini hidup gak lurus pun kayaknya baik-baik saja. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Cepat atau lambat kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Sebab firman Tuhan sudah tegas mengatakan, jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Bahwa setiap apa yang ditabur orang pasti akan dituai di dalam hidup ini. Firman Tuhan katakan barang siapa yang menabur dalam daging, dia akan menuai di dalam kebinasaan. Tetapi barang siapa yang menabur di dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal. Itu sebabnya mari kita menjaga hati kita. Supaya hati kita tetap benar, tetap lurus di hadapan Tuhan. Perkara menjaga hati kembali kepada diri kita. Itulah sebabnya Amsal pasal 4 ayat 23 diawali dengan kata jagalah hatimu. Karena bicara menjaga hati atau dalam bahasa aslinya adalah natsar. Berbicara tentang bahwa kita sendiri yang menjadi pengawal hati kita. Tuhan membantu, Tuhan menolong, Tuhan mengarahkan, Tuhan mengingatkan. Tetapi pilihan terakhir ada di tangan kita. Jangan salah memilih Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kemudian kita menyesal di kemudian hari. Penyesalan datang selalu terlambat. Apa yang sudah terjadi tidak bisa kita ubah lagi. Mari sebelum terjadi kita berpikir lebih panjang. Ya, jangan kita berpikir bagaimana nantinya saja. Tapi kita harus berpikir nanti bagaimana kalau saya salah melangkah. Nanti bagaimana kalau saya salah memilih di dalam hidup ini. Kita harus berpikir. Karena itu mari kita menjaga hati kita. Supaya dari hati, dari hidup kita terpancar satu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kata natsar yang kedua Bapak Ibu Saudara. Kata natsar yang kedua artinya dari kata jaga tadi. Artinya adalah kita selalu mau melakukan introspeksi. Kita mau selalu memeriksa keadaan hati kita. Sesuai dengan tema kebenaran firman Tuhan kita di bulan Januari ini. Introspeksi. Memperhatikan keadaan kita di hadapan Tuhan. Termasuk di dalam hal ini kata jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya kita mau untuk terus melakukan introspeksi atau memeriksa keadaan hati kita. Kenapa hal ini kita lakukan? Supaya kita tahu apakah hidup kita memancarkan kehidupan atau tidak sama sekali. Apakah kehidupan kita benar-benar kehidupan yang hidup atau satu kehidupan yang ala kadarnya. Hidupilah kehidupan yang benar-benar hidup. Jangan kita hanya menjalani sekedar ala kadarnya. Bayi bertumbuh jadi anak, anak bertumbuh jadi remaja, remaja bertumbuh jadi dewasa, dewasa menjadi tua, dan setelah itu mengalami kematian. Jangan kita hanya menghiasi kehidupan kita setiap hari dengan sebuah rutinitas. Hanya bangun tidur, kerja, pulang, tidur lagi. Jangan kita hanya sekedar menjalani hidup kita dengan menjadi tua. Tetapi harus mengalami kedewasaan di dalam Tuhan. Artinya dengan kita mengintrospeksi kehidupan kita. Kita memeriksa apakah sungguh-sungguh kehidupan kita memancarkan kehidupan yang sesungguhnya. Karena kualitas hati kita
akan menentukan kualitas kehidupan kita. Kehidupan akan terpancar ketika hati dijaga dengan baik. Kualitas kehidupan kita akan terlihat dengan baik pada saat kualitas hati kita juga terjaga dengan baik. Apakah hidup kita adalah kehidupan yang memberkati atau kehidupan kita justru menjadi batu sandungan bagi orang lain? Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-33. Matius pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-33. Dikatakan, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Tuhan mau kualitas buah kehidupan kita adalah buah yang baik. Dan itu ditentukan bagaimana kualitas hati setiap kita. Apakah hati kita sudah kita jaga dengan baik seperti apa yang Tuhan mau? Kita menjaganya dengan kewaspadaan. Kewaspadaan ini artinya apa? Kita selalu berjaga-jaga. Kewaspadaan ini artinya kita jaga dengan baik, dengan benar-benar. Bukan hanya menyerahkan perkara itu kepada Tuhan, tetapi kita bertanggung jawab untuk menjaga hati kita. Kita juga mau terus memeriksa keadaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa periksa keadaan hati kita? Lewat fasilitas yang Tuhan beri, lewat bantuan yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Yang saya katakan tadi, ada lewat karya penebusan Tuhan, ada lewat kebenaran firman Tuhan, lewat pimpinan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Ada juga lewat setiap penggarapan Tuhan, peristiwa kehidupan yang Tuhan izinkan untuk membentuk kita. Itu semua merupakan cara Tuhan untuk supaya kita dapat memeriksa keadaan hati kita. Kita harus memeriksa terus-menerus keadaan hati kita. Di saat pandemi ini, ketika COVID-19 terus merajalela, bahkan di Indonesia beberapa hari yang lalu dinyatakan angka COVID-19 sudah mencapai 1 juta kasus. Artinya terus naik bertambah. Ada begitu banyak orang yang mulai menjadi peduli dengan kesehatan. Yang tadinya gak pernah periksa kesehatan mulai mau memeriksakan kesehatan. Yang tadinya mungkin kalau batuk sedikit, pilek sedikit, demam sedikit, mungkin cukup istirahat di rumah minum obat ala kadarnya saja. Sekarang begitu mulai demam, merasa badan tidak enak, langsung cepat memeriksakan diri ke lab, pergi ke dokter karena tidak mau terkena COVID. Dalam keadaan seperti ini orang mulai lebih rajin memeriksakan keadaannya untuk memastikan apakah dia baik-baik saja atau tidak. Demikian juga Tuhan menginginkan ketika Tuhan bicara di dalam hati kita, baik lewat firman, baik lewat Roh Kudus, baik lewat setiap peristiwa kehidupan yang kita alami. Ketika semua itu ada di dalam hidup kita, cepat kita periksa keadaan kita. Kita mau introspeksi keadaan kita. Sungguh-sungguh kita mau periksa untuk memastikan apakah keadaan kita baik-baik saja atau sedang tidak baik. Hal ini harus kita lakukan dengan penuh perjuangan. Hal ini harus kita lakukan seumur hidup kita. Bicara tentang menjaga hati tidak ada batasan waktu. Bukan berarti kalau kita udah jadi orang Kristen sekian tahun kita gak perlu jaga hati kita, tidak. Tetapi urusan menjaga hati adalah sebuah urusan atau perkara yang harus terus menerus kita lakukan seumur hidup kita. Dan ini merupakan proses perjuangan seumur hidup. Tidak mudah, tetapi bersama dengan Tuhan kita pasti mampu melakukannya. Dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar.
Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tuhan bicara bahwa proses untuk kita menjaga hati kita bukan satu perkara yang mudah untuk dilakukan. Tetapi percayalah, ketika kita kerjakan itu dengan takut dan gentar, ketika kita mau memperjuangkan itu di hadapan Tuhan, ayatnya yang ke-13 dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakannya bagi setiap kita. Allah lah yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Allah lah yang memberikan kemampuan bagi setiap kita untuk kita boleh menjaga hati. Asalkan apa? Kita mau. Asalkan kita nurut di hadapan Tuhan, maka kita pasti bisa menjaga hati kita. Mari kita jaga kualitas hati kita. Punya hati yang berkualitas di hadapan Tuhan. Karena kualitas hati kita akan menentukan bagaimana kualitas kehidupan kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Kita berdoa malam hari ini bersama-sama. Kita mau introspeksi. Kita mau periksa keadaan hati kita. Biarlah kita boleh menutup bulan Januari ini dengan kita terlebih dahulu memeriksa keadaan hati kita. Kalau kita menemukan ada hal yang tidak benar, kita menemukan keadaan kita sedang tidak baik, kita menemukan kondisi hati kita sedang tidak baik, kita bisa memperbaikinya. Sebab Tuhan menolong kita. Lewat karya salibnya Dia tolong kita. Lewat kebenaran firman-Nya Dia tolong kita. Lewat Roh Kudus yang diutusnya dalam hidup kita, Dia tolong kita. Bahkan lewat setiap peristiwa kehidupan kita, Tuhan tetap tolong kita. Kita berdoa malam ini supaya kita boleh jaga hati kita dengan benar. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ini adalah proses seumur hidup yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Supaya apa? Supaya dari kehidupan kita benar-benar terpancar kehidupan yang boleh memberkati orang lain. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Inilah firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa, kita satukan hati kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Mari dimanapun Anda berada malam ini, tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah kami boleh merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Kami boleh sungguh-sungguh jaga hati kami. Untuk hati kami tetap benar di hadapan Tuhan. Untuk hati kami tetap lurus di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Katakan, sungguh telah kulihat Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami mau tetap setia untuk jaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Kami tidak mau hati kami tercemar. Kami tidak mau hati kami terkotori dengan hal-hal yang tidak berasal daripada Tuhan. Tapi kami berdoa biarlah kami boleh tetap jaga hati kami. Kami punya kualitas hati yang baik. Seperti pohon yang baik. Untuk kami boleh menghasilkan kualitas hidup yang baik. Karena firman Tuhan berkata, jika pohon itu baik, maka buahnya juga pasti baik. Tapi jika pohon itu tidak baik,
maka buah dari pohon itu juga pasti tidak akan baik. Kami tahu seperti itulah hidup kami di hadapan Tuhan. Kalau kualitas hati kami baik, maka hidup kami juga pasti baik di hadapan Tuhan. Tapi ketika hati kami tercemar Tuhan, ketika hati kami tidak benar di hadapan Tuhan, maka kehidupan kami, kualitas hidup kami juga tidak benar di hadapan Tuhan. Biarlah malam ini kami belajar menjaga hati kami dengan sungguh-sungguh. Kami tidak mau tercemar dengan luka hati. Kami tidak mau tercemar dengan kekecewaan. Kami tidak mau tercemar dengan amarah. Kami tidak mau tercemar dengan dengki. Tapi kami berdoa, Tuhan, kami mau jaga hati kami. Sebab itu mampukan kami malam ini. Tolong kami dengan Roh Kudus yang memimpin hidup kami untuk kami jaga hati kami benar di hadapan Tuhan. Sehingga kami punya kualitas hidup yang memuliakan Tuhan. Kami mau periksa hati kami. Karena kami terbuka di hadapan Tuhan. Engkau yang tahu sampai kedalaman hati kami, Engkau yang tahu Tuhan. Karena itu biar kami jadi pribadi yang jujur. Kami mau jujur untuk memperbaiki ketika kami temukan apa yang salah dari hidup kami. Kami jujur untuk membenahi hidup kami ketika kami menemukan ternyata banyak Tuhan yang harus kami perbaiki dalam hidup kami. Roh Kudus tolong kami. Sebab menjaga hati adalah perjuangan seumur hidup yang harus kami perjuangkan. Yang harus kami kerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau yang memampukan kami. Kami berkata kami mau. Kami berkata kami pilih untuk kami jaga hati kami bersama dengan Tuhan. Dan Engkau yang memampukan kami. Kami berdoa berkati umat-Mu malam ini dimanapun umat-Mu berada. Untuk setiap pergumulan yang umat-Mu sedang hadapi, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami dan menopang kami dalam segala keadaan hidup kami. Kami berdoa buat yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami berdoa buat yang letih lesu berbeban berat Tuhan berikan kekuatan yang baru di dalam Engkau. Kami berdoa buat yang sedang mengalami kekurangan. Kami percaya Engkau Allah kami yang mencukupkan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bahwa kami semakin hari kami boleh melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan menyertai kami dalam setiap keadaan kami. Terima kasih. Materaikan firman Tuhan malam ini berakar, bertumbuh dan berbuah dengan lebatnya dan nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa ucapan syukur kami umat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, kalau kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, kiranya kita semuanya diberkati. Amin. Dengan menjaga hati kita lebih lagi kepada Tuhan. Kesempatan malam hari ini Bapak Ibu, kita boleh memberikan persembahan kita yang terbaik. Dan kita mau satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Ajari kami untuk kami boleh menjaga hati kami lebih lagi. Kalau kesempatan malam hari ini juga kami rindu memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini melalui persembahan kami. Ajar kami memberikannya dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Bisa memberikan persembahannya melalui aplikasi QRIS yang sudah kami sediakan. Kalau Bapak Ibu belum mempunyai aplikasinya, Bapak Ibu juga boleh memberikan persembahan melalui nomor rekening atas nama Gereja Betani Banjarmasin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua malam hari ini dan tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Mari saja kita semua boleh bangkit berdiri dimanapun Bapak Ibu berada malam hari ini. Kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Puji Tuhan. Bersamamu
katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Engkau mengajar kepada setiap kami hari ini untuk boleh menjaga hati kami. Tuhan, biarlah ini semua tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan setiap firman-Mu mengingatkan kami untuk kami memiliki sikap hati yang benar, menjaga hati kami, mawas diri, introspeksi diri, memperhatikan keadaan kami. Kami tahu Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi tidak akan melebihi kekuatan kami, dan bukan rancangan kecelakaan, melainkan semua itu untuk melatih kami, untuk menjadi saksi bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami buka hati kami buka diri kami. Biarkan setiap firman yang tadi kami boleh dengar, Tuhan materaikan dalam hidup kami, dalam hati kami. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Biarkan Roh Kudus-Mu menuntun setiap kami. Biarkan firman-Mu menjadi pelita bagi kami. Dan biarlah setiap peristiwa kehidupan kami membuat kami boleh melihat bahwa kami sedang dilatih, kami sedang diperlengkapi untuk menjadi orang-orang yang militan di hadapan Tuhan. Kami angkat tinggi kedua tangan kami, tengadahkan wajah kami kepada Engkau. Diberkatilah ketika saudara dan saya beribadah. Diberkatilah ketika kita boleh menyelesaikan ibadah ini. Biarlah setiap firman tidak akan pernah kembali sia-sia, melainkan firman ini menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Biarlah mulai hari ini penyertaan daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, perlindungan dari tempat yang maha tinggi, dan segala sesuatu yang baik daripada Kristus Yesus ada di dalam hidup saudara dan saya, memampukan kita untuk memiliki sikap hati yang benar, menjaga hati dan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, dan kami terima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus semua katakan amin. Beri kemuliaan yang bagi Tuhan. Selamat hari Jumat, Tuhan Yesus memberkati. Semangat.